Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala kurang. Taruh di mana? Sini. Insyaallah. Mana lagi Taif? Baik ya, saya bantu. Sini. Ya, boleh dan. Siap, insyaallah. Bismillah. Sekarang bagaimana, bagus? Oke. Sip, insyaallah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang sangat kuat. Sekarang jelas suaranya? Suaranya, saya oke. Kurang jelas, Ustaz. Sama ini ya. Sama ini aja. Ini apa, bukan mic? Sama ini, Afwan. Ini enggak nyala. Situ. Kalau ini? Sama ini, Afwan. Situ. Sama ini aja boleh. Pegang. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Aisyah pegangin. Anda pegangin, Ustaz? Enggak, jangan. Terlalu mahal biayanya. Anda mau pegang lagi. Kalau sakit tangan coba. Ya, pertanyaan pertama ada? Langsung bertanya jawab enggak? Langsung bertanya, boleh tak? Boleh aja. Boleh langsung bertanya, Hi, sekalian silakan. Ada yang mau tanya langsung boleh? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya pulang lagi ini. Insyaallah. Enggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan akad, mohon diluruskan akad yang akan saya jelaskan ini. Misal seseorang si A dengan si B, si A hendak bekerja sama dengan si B. Si B memiliki tempat, sedangkan si A memiliki tenaga. Kemudian maka sesudah deal untuk dalam jangka 1 tahun, si A dengan si B ini berpendapat dengan sistem bagi hasil 15% dari penghasilan, tapi dia modal dari si A, misal makanan gitu kan, jualan makanan, si A yang modal dari si A, kemudian dari hasil keseluruhan 15% itu dibagi ke si B yang memiliki tempat. Dengan ada jaminan harus deposit terlebih dahulu dari si A ke si B dengan sekian juta dalam 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun bisa dikembalikan tanpa ada penambahan. Dengan uang modal jaminan tersebut tetap misalkan dalam 10 juta. Bolehkah kita dengan akad seperti itu, dibolehkan kita berusaha? Baik. Bisa ngulangin pertanyaannya? Ya. Si A mendapat kemudian si B dia akan tempat, kemudian si B melakukan si A untuk ya, kemudian nanti yang punya tempat mendapatkan bagian sekitar 15%. Kalau rugi bagaimana? Kalau tidak, tetap dari 15%. Kalau rugi bagaimana? Selama setahun tidak ada penjualan, gimana?
Mungkin itu hitungannya per hari saja. Oh, setiap hari perbarui akadnya. Hari ini rugi, terus besok rugi, besok lagi rugi. Gimana Tayyib? Dari hasilnya kita tidak tahu Rugi bagaimana kalau rugi? Sekarang sudah tahu hasilnya rugi, Tayyib. kalau rugi tapi dikembalikannya itu Apa yang dikembalikan? Uang si A. depositnya itu tadi yang uang untuk dalam jangka 1 tahun dikembalikan bisa dikembalikan dalam jangka 1 tahun. Kalau rugi tetap uang si A berarti nggak berkurang. Yang rugi siapa berarti? Kan tetap bagi 15%. 15% sehari itu 15% itu berarti Apa? 15% dari seluruh penghasilan. Tidak ada hasil rugi. Bagaimana? Kalau nggak ada jualan, Gak ada yang dibagi. nggak ada hasil. Berarti yang rugi si A saja kan? Iya. Adil atau tidak? Si B tidak akan rugi, tanahnya tidak akan berkurang, tempatnya akan berkurang kan? Uang si A akan berkurang terus. Jelas? Boleh berarti? Tapi sewa tempat kan nggak dapat kan? Dia nggak dapat sewa tempat kan? Rugi tenaga sih B karena sudah mengeluarkan tenaga. Modal si B tempat. Iya kan? Ya berarti modalnya tempat. Si A modalnya uang. Tenaga dengan uang otomatis. Apakah modal si B ini akan berkurang? Tempatnya akan berkurang atau tidak? Tapi dapat nilai sewa tuh. Nilai sewa nggak dapat. Kan dia bisa sewakan tempat orang lain. Betul, tapi kan tidak ini. Hartanya Nggak berkurang. Sedangkan uang si A dia sudah mengelola, sudah jasa, kemudian uang juga hilang. Adil atau tidak? Ini mengandung gharar yang tinggi dan haram. Cukup? sebaiknya. Ayat solusinya sini. Solusi sih. Lihat? Enggak live kan? Live. Enggak, rekam. Rekam lagi. Kalau dia tadi try dia. Solusinya adalah si A menyerahkan modal uang. Berapa uang dia? 5 juta modalnya. Dia ikut mengelola. Si B modalnya apa? Tempat. Apakah nilai seluruhnya atau hanya sewanya saja? Sewanya saja. Nilai sewa tempat. 12 bulan, berarti dia nyewakan 12 bulan. Berarti dia nyewakan 12 bulan. Berarti sahamnya dia jasa dari tempat ini selama 12 bulan. Ya. Selama 12 bulan berarti dia kalau rugi tidak dapat sewa. Ya. Berarti modal dia adalah jasa dari sewa tanah ini. Sedangkan modal si A rupiah. Modal si A tadi berapa rupiah? Dan jasa juga. Modal si A tadi berapa rupiah? 5 juta. Kemudian jasa dia mengelola selama setahun berapa? Gajinya kalau andai digaji, dia hilang dua dia, hilang uang, hilang jasa. Si B cuman hilang jasa saja. Adil atau tidak? Adil bagaimana? Adil. Adil Ini Pak Toto, bagaimana? Pak. Toto. Toto naik lagi. Contohnya, Insyaallah. saya punya ruko, Ya. harganya 60 juta. Sewanya. Satu tahun 60 juta. Sedangkan dia punya modal 30 juta. Ya toh. Ditambah Ditambah dia ongkos jasa. jasa ongkos kerja apa sudah dihitung 30 juta. 30 juta selama setahun. Iya, sama sekali. Kalau dia memangnya digaji, berarti sebulannya 2 juta. Iya. Berarti Bila terjadi kerugian sebentar, modal dia berarti berapa? 30 Pak. Sama ongkos kerja dihitung 30 juta juga. 60. Berarti 60 modal dia. Iya. Sewa 60. Sewanya juga 60. 60 berarti 50-50. Iya. Terus Terus bila dia terjadi dalam barter tadi terjadi terus dalam perjalanan terus keduanya mengalami kerugian, si A rugi, si B juga tidak dapat ongkos, tidak dapat sewa tadi juga. yang menanggung kerugian siapa? Kan rugi. Iya, kalau si A rugi berarti si A juga rugi, B juga rugi. Sebentar, dia tidak dapat sewa, iya. Tetapi yang menanggung kerugian siapa? Dua-duanya.
Kan modalnya tadi modal si A. Dia tidak dapat uang sewa. Modal si A, habis uangnya kan? Ya. Ada hutang lagi atau tidak? Nggak ada hutang, karyawan segala macam, beli barang tidak tunai. Ada karyawan. Kerugian si B adalah jasa tanah selama 1 tahun, tidak ada sewa, tidak ada imbal. Kerugian si A nilainya tadi berapa? 5. Sewa tanah ini berapa? 5 juta. Dia ikut mengelola juga atau tidak si B? Si yang punya tanah ikut mengelola atau tidak? Tidak. Yang si A modalnya berapa? Bentar, si A, si B, si A, si B, si A namanya siapa? Nama si A itu siapa? Abdullah. Si B namanya siapa? Abdurrahman. Baik. Abdurrahman dia miliki tanah. Jasa sewa tanah selama 1 tahun dia tidak minta. Berarti modal dia adalah berapa sewa? Kalau sewa berapa ini? Kalau sewa berapa harganya? Sewa 5 juta. Kalau disewain, ya berarti 5 juta modal dia. Nah, modal si B jasa pengelolaan dengan modal rupiah juga. Modal rupiah dia berapa? 30 misalnya. Enggak, dia berapa kata dia? Kan misalnya biar jelas jawabannya. Modal si B rupiahnya berapa? 5 juga. Ditambah pengelolaan selama 1 tahun tadi. Berapa kalau dia diupah untuk mengelola? Kok kurang tahu tuh? Anggap saja. Berapa UMR? Itu UMR kasih berapa UMR di sini? 2,5 juta. 2,5 kali 12. 30 juta. Berarti kerugian si B 35 juta. 35 juta. Kerugian si A hanya sewa rumah, sewa tanah saja 5 juta. Jelas, adil atau tidak ini? Bagi hasil. Kalau gini tidak adil. Alhamdulillah. Yang penting Kan pembagiannya 15%. pembagian keuntungan iya. Sekarang kan rugi. Kalau rugi masalah ini kan rugi, bukan? Kalau rugi sudah rugi kan? Rugi dapat. Kalau rugi ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Modal si B, dia modalnya sewa tanah tadi, atau semua modalnya adalah tanah? Mana modalnya? Sewa tanah. Jasa menyewakan tanah 5 juta berarti. Porsi keuntungan berapa untuk dia? 12%. Kalau untuk si A yang ada modal uang ada dia tadi, ditambah dengan jasa, berapa keuntungan buat dia? Berapa keuntungan buat dia? Baik, ala kulli hal, secara garis besarnya untuk bagi hasil, oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan kerjasama dalam bentuk ini, karena modalnya bukan dari rupiah, modalnya jasa dan jasa ditambah dengan jasa tambah rupiah. Beliau mensyaratkan dalam akad kerjasama musyarakah mudharabah harus modal diserahkan adalah emas dan perak, yaitu mata uang yang berlaku pada waktu itu. Andai sekarang ada rupiah yang berlaku, maka masing-masing menyerahkan rupiah, sehingga gampang untuk menentukan porsi berapa modal masing-masing, sehingga kerugian harus sebesar porsi modal. Kalau modal 75-25, kerugian berarti 75-25. Modal 50-50 berarti kerugian 50-50. Kalau tadi kan nggak jelas berapa modal masing-masing. Oleh itu mazhab Syafi'i tidak membolehkan hal ini. Jelas? Sudah terlanjur bertobat kepada Allah. Tinggal berdamai bagaimana baiknya agar kerugian ditanggung berdua. Cukup? Insyaallah. Ini bagi hasil dari awal tidak sah, karena modalnya jasa masing-masing. Kalau mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i masing-masing harus menyerahkan uang yang berlaku di daerah tersebut. Indonesia rupiah berarti masing-masing akan rupiah. Anda sewa 5 juta, saya 3 juta. Setelah itu baru kalau ingin dikerjakan bersama bareng atau sendirian boleh. Jelas. Insyaallah. Ana
tidak puas, berarti antum terus ikut kajian Ustaz dan belajar ya. Karena memang itu yang harusnya terjadi. Alhamdulillah, insyaallah. Barangkali ada pertanyaan lagi tadi? Atau Ustaz? Sudah cukup. Cukup dulu, boleh. Terus apa lagi? Silakan. Apa? Barangkali ini gini Tan. Di Mitra Dago ini kebanyakan kami kan berbagai macam profesi Tan. Apa? Profesi macam-macam, ada pengusaha, ada pedagang dan sebagainya. Alhamdulillah. Sama aja pengusaha dan pedagang ya. Ada pekerja dan sebagainya. Nah ini barangkali kan kita seringkali gini, kita terjebak dalam sesuatu yang keliru, entah itu riba, entah itu apa gitu kan. Bagaimana kita bisa meyakini untuk meninggalkan itu? Artinya, aduh nanti kalau saya tinggalkan, kemudian anak istri saya makan bagaimana? Siapa yang menjamin? Gak ada yang menjamin kan? Ada Allah yang jamin. Ya maksudnya bagaimana kira-kira untuk bisa betul-betul yakin sampai yakin kita loncat dari comfort zone kita, kemudian pasrah saja itu bagaimana tuh? Anda dulu lahir apa ada yang menjamin? Tidak ada kan? Lalu kenapa masih hidup sampai sekarang? Allah yang menjamin. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dzul quwwah, dan kekuatan milik Allah, al-matin dan kuat. Maka Allah pun mengatakan fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah Jalla fi'ula. Tidak ada satupun makhluk, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun yang melata, bukan manusia saja. Antum lihatlah semut, hewan, sel, sampai yang terkecil pun semuanya Allah menjamin rezekinya. Semut kapan dia sekolah? Ada di sekolah? Enggak ada kan? Baik kejuruan non kejuruan enggak ada dia. Rezekinya ada, Allah yang menjamin. Antum lihat ada beberapa ulat yang tidak bergerak, bergerak pelan-pelan. Ini kapan dapat rezeki? Tapi Allah menjamin rezekinya. Jelas. Billahi taufiq. Insyaallah. Sebentar. Jadi yakin aja tadi. Insyaallah. Tadi ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu ternyata duluan ini kirim 5 pertanyaan insyaallah. Pertama, seorang janda. Nah, ini mungkin teman kita Habib ya ini. Siap-siap ya Habib. Ini seorang janda tapi lansia, masyaallah ya. Pensiunan meminjam uang ke bank. Saya juga agak bingung nih, lansia pensiunan juga pinjam ya. Untuk perbaiki rumah yang ada sedikit kerusakan seperti genteng bocor. Bagaimana hukumnya Ustaz katanya? Pinjam uang ke bank ada pertambahan. Insyaallah sepertinya begitu. Kalau pinjam umpamanya 10 juta, bayar 12 juta berarti riba. Riba. Iya. Bagaimana perbaiki rumah? Jangan perbaiki rumah pakai uang riba. Bukankah hujan rahmat Allah Jalla fi'ula? Sekarang dah tutup rahmat dengan atap riba, dengan biaya riba. Ya akhi, ini sesuatu hal yang perlu dipikirkan kembali. Iya Ustaz, itu emang rahmat, tapi dia mengganggu kita juga. Cari dengan cara yang tidak riba. Banyakkan cara yang tidak riba untuk mendapatkan perbaikan rumah tadi. Caranya bagaimana? Allah Ta'ala alam di sini bagaimana yang ada. Kalau nggak pinjam uang tanpa ada pertambahan. Kenapa? Suaranya mendengung, tidak jelas. Berarti saya bicara nggak ada artinya. Iya, kalau nggak ada artinya apa yang saya bicara? Iya, artinya nggak sampai pesan saya kepada Anda kan ya? Iya, berdosa saya, mending saya tidak berbicara. Sehingga tidak membazir waktu dan pembicaraan saya. Siap? Cukup jelas. Cukup jelas, saya nggak bicara lagi. Gak jelas bagaimana? Jelas. Bagaimana ini semua? Jelas suaranya? Cukup jelas ya? Ya, agak jauh dikit barangkali tadi. Oke, jadi mungkin saya ulangi. Tadi saya cukup jelas dengarnya. Ada janda, lansia, pinjam uang ke bank. Kata Ustaz, jika pinjamannya ada lebihnya, tidak boleh. Pinjaman uang dengan lebih nggak boleh, haram, riba, titik. Dan mungkin ibu, buat ibu khusus ibu yang kirim pertanyaan ini Mitra Dago ibu, datang aja ketua DKM-nya, nanti pinjaman untuk benerin genteng aja, insya Allah bisa dibantu di sini, gak usah ke bank. Cukup pakai Bang Evandri ketua DKM-nya. Orang Pekanbaru tadi, insya Allah. Kalau cuma benerin genteng ya, asal gentengnya jangan 1000 rumah ya, insya Allah. Mau nanya Pak? Tat, boleh Tat ya, maksudnya? Silakan. Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana manusia itu dipercepat rezekinya oleh Allah. Jadi
takdir, punya umur sekian, tapi itu gimana supaya rezekinya dipercepat? Caranya itu bagaimana? Ditransfer aja Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pakai JD. bagaimana kita menginvestasikan dana kepada bank-bank pemerintah, kepada koperasi-koperasi, gitu. Sedangkan kita tidak ikut di dalam ikut mengelola, jadi menginvestasikan saja, itu hukumnya bagaimana? Terus yang ketiga, bagaimana kita tuh menyimpan uang di bank gitu. Karena banyak di sini dua pendapat, ada yang riba, walaupun bagaimana bentuknya, walaupun itu bank-bank pemerintah. Itu saya minta kejelasan. Terima kasih. Tiga ya, cukup 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mempercepat rezeki kita? Barangkali beliau perlu jawab. Gak ada masalah mempercepat rezeki. Di antara rezeki adalah umur. Iya atau tidak? Kalau umur Anda 70 ingin dipercepat atau tidak? Pengen ini dipercepat. Dijemput maut ya? Umur ini rezeki yang paling mulia. Maka jangan. Allah, bukan Allah Al-Hakimul Alim, Al-Alimul Hakim. Allah yang mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jangan pernah berharap sesuatu yang sudah digariskan Allah ingin kita rubah. Cukup. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, bagaimana jika usahanya titipin itu kita nggak periksa gitu? Hukumnya bagaimana? Kerjasama, investasi, ke koperasi. Investasi di bank syariah. Ke koperasi. Di bank syariah atau di bank konvensional? Koperasi. Aja, gitu. Kemudian ada pertambahan. Ya. Kalau untung. Ya. Kalau bank itu rugi, berarti uang kita kurang. Ya. Pernah? Nggak pernah kurang kan uang Anda kan ya? Tahu. Maka ini dikhawatirkan ada ribanya. Sebaiknya investasi jangan di bank. Langsung usaha, ada teman, ada saudara, atau kita sendiri investasikan sendiri. Lebih jelas keuntungannya, lebih halal. Dan lebih gampang mengatur persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga apa tadi? Simpan uang di bank. Sama, simpan uang di bank, investasi di bank namanya. Sebaiknya putar sendiri. Taufik. Bagaimana Pak Toto? Ini beliau sesepuh di sini yang paling semangat ini. Kita semangat. Masya Allah, iya kelihatan semangat beliau. Kelihatan suaranya. Kelihatan semangatnya ingin rezeki Dipercepat. dipercepat umurnya. Begitu maut dipercepat gak mau ya? Kalau tadi dari awal kita bilang Pak, rezeki sama dengan maut, ya udah pasti datang dengan awal. Tapi banyak pertanyaan, kita lanjut dulu pertanyaannya, ada yang simpel kan? Ustaz, kalau membuat SIM melalui calo, bagaimana hukumnya? Membuat SIM melalui calo kan? Melalui broker maksudnya. Jadi nggak pakai ujian ya? Langsung tulis. Melalui calo ini apa SIM maksudnya? tembak kan? SIM tembak kan? Langsung foto. Ya, nggak pakai Artinya tidak mengikuti aturan prosedurnya nggak ikut. prosedurnya. Sebentar. Gratis atau bayar? Untuk calonya? Kita bayar ke calo kan? Iya, ke calonya. Ke calonya bayar. Calonya bayar ke oknum kepolisian tadi. Halal atau tidak ini? Ya, akhi. Baik bagi aparat tadi, tidak halal bagi dia. Catat nama aparat tadi, laporkan ke Menpan, Pendayagunaan Aparatur Negara. Masya Allah. Iya, KPK laporan bisa kan ya? Biar dicabut kepegawaiannya. Oke, Masya Allah. Sudah? Laporin ya? Laporin. Oh, bukan. Masya Allah. Ya akhi, kalau melalui resmi bagaimana? Diterima Anda atau tidak? Kalau nggak lulus ya nggak lulus, ya udah. Apakah ada syarat mencari harta yang halal itu harus punya SIM? Tidak ada kan? Nggak ada. Maka jangan khawatir Anda tidak punya SIM. Tinggal cari rezeki yang halal, kemudian angkat sopir yang punya SIM yang halal. Apa Tat, nambahin dikit Tat. Mau ngaku juga ini. Dulu pernah jadi panitia si kolektif. Kalau seandainya kepepet banget kan, kita udah ujian berkali-kali kan, nggak lulus lagi kan. Sementara dari samping orang lewat, bayar lebih lulus kan. Kita ujian yang benar nggak lulus kan. Kira-kira bagaimana kan? Sementara kita sopir angkot misalnya kan. Anda supir angkot selama ini nggak punya SIM berarti? Ya mau jadi supir angkot maksudnya. Oh mau, sementara kita supir angkot kata tadi. Ini mau jadi supir angkot.
Baik. Pengen dia jadi supir angkot, tidak punya SIM. Kalau memang Anda sudah berusaha maksimal dan tidak mungkin, dan ini ada di beberapa oknum nggak bakal dapat SIM kalau tidak dengan cara riswah tadi, apa boleh buat. Tapi jangan gampang menyerah, coba dulu. Sudah ada. Kita pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum uang down payment atau uang tanah jadi yang telah diterima penjual jika pembeli membatalkan transaksi? Jadi apakah dikembalikan down payment-nya atau tidak, Ustaz? Kalau DP-nya Anda kembalikan, Anda namanya sedekah ke dia. Kalau Anda ambil halal. Oke. Buat yang tanya tadi, jawaban Ustaz adalah halal ya. Jika diambil oleh yang menjual dan jika dikembalikan berarti sedekah. Ya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa, banyak sekali ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya Ummu Aisyah dari Bandung. Suami anak khusus pengemudi 2 tahun ini ngambil mobil baru karena permintaan yang bertambah, awalnya mobil lama. Saya ngambil lewat leasing. Kalau terlambat dikenakan denda riba. Bagaimana solusinya Ustaz? Leasing terlambat kena denda, Ustaz. Solusi ribanya, tutup semua utang ribanya. Solusinya itu. Terus mobilnya diambil juga tetap. Dan bagaimana caranya? Wallahu alam. Jual mobilnya juga boleh. Jual mobilnya Ibu, ya silakan. Atau mobilnya kerjasama boleh tadi? Hah? Kerjasama dengan yang punya mobil nganggur dipakai untuk Juga bisa. kerjasama boleh tadi? Bisa juga. Bahkan Ustaz Karmandi ada mobil di rumah yang bisa dipakai. Ada. Boleh. Ustaz Karmandi ada mobil di rumah, silakan. Jemput ke Cibubur silakan. Cibubur, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita memberi uang kepada seseorang yang telah memasukkan kita untuk bekerja, baik itu di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta, dan bagaimana hukum gaji yang didapatnya? Jadi ngasih uang ke orang yang masukin kita kerja. Orang ini apakah oknum di perusahaan atau di instansi tersebut? Anggap saja begitu, Ustaz. Kalau begitu tidak boleh riswah. Tidak boleh. Tidak boleh. Suap. Tidak boleh Anda kasih dia uang, Anda tetap bekerja tapi jangan kasih dia uang. Bisa kan? Kalau ngasihnya belakangan, Ustaz, karena ucapan Mau di belakang, mau di depan, tengah-tengah, ini riswah namanya. Jelas? begitu. Enggak puas Anda silakan jawab sendiri kalau tidak puas. Bu, uangnya nggak boleh dikasihin Bu ya, kasihin ke yang lain aja Bu. Insyaallah. Ustaz, kalau pinjam uang lewat SK PNS itu termasuk ribakah, Afwan? Apa maksudnya saya nggak paham. Siapa yang bertanya ini? SK PNS dijaminkan tuh ya, dijaminkan ke Dia PNS. pinjam uang. Dia pinjam uang. Kemudian jaminnya SK PNS. Ya, Pinjam uangnya bertambah atau tidak pengembaliannya? jika tidak. Kalau pinjam 5 juta, kembali 6 juta, jaminannya adalah SKPNS, riba. Kalau pinjam 100 juta, jaminannya SKPNS kembali 100 juta tanpa pertambahan, boleh. Berarti lebih baik pinjam 100 juta atau 5 juta ini? Ya akhi, 100 juta halal, 5 juta haram. Ngapain pinjam sedikit, pinjam yang banyak sekalian. Oke. Halo, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mic. Oh ya, boleh. Suara cukup keras. Reksadana syariah. Antum tahu atau hanya sekedar mau tahu saja? Enggak pernah ikut dalam bisnis ini? Siapa? Kemudian ada investasikan dana di reksadana syariah. Belum terlalu paham apakah itu Dia investasi reksadana syariah ini apa? Serahkan uang segitu, kemudian diputar nanti di reksadana gitu. Bukan dia beli apa namanya? Sebentar. Apakah dia beli saham atau bukan? Atau obligasi yang dibeli atau bukan? Reksadana kan tempat pembeliannya aja kan ya? Biarkan dia bertanya, suruh dia bertanya langsung.
Baik. Oke. Yap. Tadi kurang jelas. Ya, gimana? Yang pinjam pakai PNS. SK PNS ya. Nah, itu SKPNS itu yang dipinjam atau yang meminjam yang tidak boleh. Sedangkan yang dipinjam itu lembaga-lembaga pemerintahan. Sedangkan yang minjam itu kan yang plus bunganya gitu. Jadi yang minjam itu yang berdosa kok. Dia minjam uang 100 juta. Jaminannya SK PNS. Kembaliin berapa? 100 juta atau kurang? 100 juta plus 10% lah. 10%-nya riba. Ya. Tapi kan ribanya itu riba pemerintah yang dosa, kalau kita yang pinjam kan loh. Yang memberikan pinjaman dosanya sebagai pemakan riba. Karena dia makan 10 juta tadi. Memberi makan. Yang meminjam, yang punya SK tadi, dia pemberi makan riba. Mana yang besar dosa pemberi makan atau yang makan? Kan pemerintah itu untuk semua umat juga, Pak. Pemerintah. Ya kita kan pinjam bank di pemerintah. Di pemerintah, di bank tidak ada pakai SK. Ada pakai SK di bank. Ada. Jaminan tambahan, Jaminan gaji. jaminan gaji, oke bang. Sehingga boleh dia makan riba pemerintah tadi. Enggak boleh. Sama walaupun pemerintah, walaupun pribadi, tidak boleh makan riba. Allah tidak pernah mengecualikan. Allah yang mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka berarti kalian perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya, perang melawan Allah dan Rasulnya ini, Allah tidak bilang kalau pemerintah nggak apa-apa, boleh karena mereka kuat tetangganya. Tidak. Gampang bagi Allah menghancurkan sebuah negara karena riba yang mereka lakukan. Dan bukankah negara Anda ini sering babak belur oleh karena riba tadi, sehingga uang Anda yang disimpan 10 juta 30 tahun yang lalu per hari ini berapa lagi nilainya? 30 tahun yang lalu udah simpan 30 juta, dapat apa 30 tahun yang lalu? Rumah. Betul, rumah, mobil, dapat. Per hari ini dapat apa? Atap rumah doang paling. Siapa yang makan uang Anda ini? Riba yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan inflasi uangnya. Jelas? Tapi kalau seandainya bukan tergantung niatnya, kalau kepepet gitu gimana? Nggak bisa lagi. Itu kalau nggak gimana? Darurat begitu maksudnya. Kalau darurat, apakah tidak ada saudara muslim Anda yang bisa menolong Anda sehingga harus melakukan riba? Saya kira masih banyak kaum muslimin yang mau membantu. Tinggal diiklankan di SMS, di apa namanya? WhatsApp dan lain-lain. Mari kumpulkan dana buat si fulan yang sedang mendapat musibah. Halal Anda dapatkan, enggak perlu bayar. Ini harus bayar kembali dan ada ribanya dan haram. Wabillahi taufiq. Pak Toto bagaimana? Udah mulai pusing-pusing sedikit ya? Baca-baca itu udah mulai kerja, Pak. Alhamdulillah, insya Allah ada perbaikan ke depannya. Dan ini sedikit belok pertanyaannya. Saya seorang pedagang. Berapa persen keuntungan yang boleh kita ambil dari harga dasar barang yang kita beli? Berapa persen? Berapa saja? Berapa saja? Oke. Mungkin nyambung dari pertanyaan kemarin kan, biar mungkin sini lebih jelas. Kira-kira termasuk kemahalan mungkin ada standarnya kan? Jika kemahalan atau kita zolim atau bagaimana terhadap harga pasar? Saya sudah jawab berapa saja, antum ingin jawab lagi? Biar saya sempat baca ini, Tat. Dari harga pasar barang tersebut ada, tapi dari pertanyaan kan mulai harga pasar dari modal kan ya? Berapa saja? Anda beli kayu gaharu di Irian Jaya, di hutan, itu harganya paling sekilo berapa? Ditukar sama kaca aja terkadang biasa bisa kan ya, 1 juta 2 juta. Anda bawa ke negara lain bisa harganya puluhan juta. Bisa untungnya berapa ratus persen ini? Bisa 1000%, 2000%. Halal, karena itu memang harga pasar di tempat penjualan.
Dan ini harga pasar di tempat pembelian. Jelas? Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Berarti silakan diambil itu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sedekahnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya lagi membangun rumah, tapi mobil material nggak boleh masuk dengan alasan jalan baru diperbaiki. Kalau kasih uang untuk pelicin pada RT setempat untuk kas, apakah termasuk nyogok? Pelicin apakah termasuk nyogok? Apakah boleh RW RT tadi dalam peraturannya menerima uang seperti ini? Tidak. Tidak boleh. Kalau tidak boleh bagian dari syukur. Ya termasuk nyogok. Nyogok. Masih ada tambahan, masih kurang puas ya. Boleh Tat ya? Boleh sampai puas? Antum boleh sampai puas. Karena gini, karena kan semua itu juga pertama kita juga harus turut berdasarkan firman Allah juga kita harus turut sama pemerintah. Ya. Harus mengikuti juga program-program pemerintah. Nah, salah satu juga yang ada ini. Terus yang kedua, misalnya ini kalau itu semua kartu kredit orang kredit rumah, kredit apa dan lain sebagainya, tentu hukumnya juga. Betul. Padahal kita itu bisa melakukan punya rumah itu bisanya seperti itu gitu. Belum tentu Tat ya. Kasih tahu Tat. Seperti itu. Belum Baik, tentu. jazakallah khair. Insyaallah. Kita memang diwajibkan taat kepada wali amr dan pemerintah. Tapi kapan? Selagi mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kalau mereka berbuat maksiat kepada Allah, melakukan riba, kita tidak wajib taat kepada mereka. Jelas? Baik. Terus ya. Tapi kalau obat, berarti obatnya boleh bekerja ya. Sudah mulai jadi persoalan dalam batin. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Antum jangan pulang tenang-tenang aja dari sini ya. Kalau masih punya cicilan rumah khawatir ya, masih punya kartu kredit khawatir. Kalau mobilnya keren tapi punya di kredit, hati-hati ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, Anda mohon nasihatnya. Anda bekerja di sebuah konsultan seni, bagian desainer grafis. Perusahaan Anda terkadang menjual beli lukisan-lukisan dan patung-patung. Bagaimana penghasilan Anda dari perusahaan tersebut, halal atau haram? Jual patung-patung dan seni-seni. Dia jual patung, Gambar-gambar. haram. Gitu ya. Haram ahi. Alhamdulillah ya. Silakan meriah. Di Indonesia ini apakah sudah ada lembaga keuangan syariah tanpa riba yang dapat dipakai untuk meminjam uang atau kredit, menabung, investasi dan lain-lain? Kalau ada apa saja Ustaz? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu dituntut anaknya ke pengadilan dalam masalah pembagian waris? Boleh. Karena pembagian waris Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka tidak sepantasnya seorang muslim tidak mengerti cara pembagian waris. Allah jelaskan dengan rinci as-sulus, as-sulusain, kemudian an-nus, ar-rubu', thumun, setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, kata Allah, sepertiga, 2/3, jelas rinciannya. Maka sebuah kezaliman bila seorang ibu tidak memberikan waris kepada anak-anaknya, atau seorang anak tidak memberikan waris kepada ibunya, dan seterusnya. Baik. Oke, silakan menuntut keadilan sesuai dengan dalilnya. Bagaimana hukum rekaman kerja di PT titik-titik di mana perusahaan tersebut menyuplai listrik ke bank konvensional dan bank syariah Sukron? Menyuplai apa? Listrik. Dia bekerja di sebuah perusahaan listrik umpamanya. Kemudian perusahaan listrik ini menyuplai listrik ke bank konvensional. Halalkah gajinya dia? Kalau dia bukan yang ditunjuk penanggung jawab di bank itu halal. Jelas ini. Tapi kalau dia ditunjuk membuat akad dengan bank itu, untuk gajinya yang membuat akad dengan bank itu adalah halal. Paham? Paham atau tidak? Pulang pulang. Mana orang yang bertanya? Tuh, pulang. Maksudnya gimana ini? Antum karyawan PLN, teman karyawan PLN, terus
Dia menyuplai listrik hanya ke perusahaan ini, ke lembaga riba ini, atau ke semua? Semua daerah. Berarti yang ini haram, yang lainnya halal kan? Boleh. Iya. Bila dia kliennya adalah bank riba, untuk jasa dia mengerjakan itu haram. Jelas, sisanya halal. Jelas, sama dengan yang tadi, listrik. Oke, siap. Jual rumah dengan cara kredit di bank, apakah pihak penjual terkena riba? Seorang menjual rumah kredit, pembelinya mengajukan kredit ke bank riba. Jelas, apakah penjual terkena dosa riba? Anda sebagai penjual diminta atau tidak tanda tanganin tentang kredit riba tadi? Mana yang bertanya? Diminta tanda tangan atau tidak? Ya, setuju Anda? Berarti Anda menyetujui pinjaman riba. Allah mengharamkan, Anda setuju? Belum terjadi. Ayo udah. Katakan, kalau saya ingatkan Anda saya ingatkan Anda bahwa ini haram. Anda melakukan pinjaman ke bank riba dengan akad riba. Pinjam uang sekian, nanti Anda bayar berlebih. Lebih baik Anda beli dengan saya tidak tunai, nyicil ke saya langsung. Nanti balik nama terjadi setelah lunas atau 80%, 90%. Jelas ini. Kalau dia mau bagus. Kalau dia tidak mau risiko aman, karena masih rumah tak nama dia. Kalau dia tidak mau risiko ini, ya saya tidak anjurkan Anda melakukan pinjaman ke bank riba. Tapi kalau Anda tetap bersikeras, terserah Anda. Tapi saya tidak akan tanda tanganin menyetujui akad pinjaman Anda. Bisa dia dapat pinjaman? Mungkin bisa, mungkin tidak, wallahu a'lam. Tapi biasanya sih tidak. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum. Anda kepala kantor di suatu institusi pemerintah. Nah, pegawai di bank Anda ingin meminjam uang ke bank. Dia suruh tanda tangan Anda kan ya? Menjawab syariah. Tapi Anda udah bilang, Anda nggak mau ikut campur urusan kalian. Silakan siapa yang menghubungi untuk urusan sana. Siapa yang? Ya kan ada kepala usahanya. Akhirnya saya cuma bilang berlepas diri urusan kalian. Tapi yang ngurus ini nanti kadang-kadang cuma kepala TU-nya. Bukan ada tanda tangan, nggak ada. Ini nggak apa-apa. Pak Ustadz, kalau kita membuat kue untuk acara ulang tahun, apa hukumnya? Kue bid'ah ini ya. Kue bid'ah berarti. Tidak boleh Anda membantu orang berbuat maksiat. Bila itu kue jelas kue untuk ada angka lilinnya sekian seumur dia, tidak boleh. Jangan terima pesanan ini. Oke. Kue bid'ah ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika supplier menawarkan barang kepada customer, namun saat akad dengan pihak customer dan pihak customer minta bagian daripada setiap order dari supplier dalam kurung minta uang, tetapi sebagai supplier memberikan setelah proses transaksi selesai, apakah tetap termasuk ritual atau bisa jadi hadiah karena nilai tidak tetap dan waktunya tidak tentu? Dia yang pesan atau dia karyawan di perusahaan yang order? Dia karyawan. Kalau karyawan tidak boleh. Minta ke atasan Anda, ini saya ngurusin, tolong tambah fee saya. Karena Anda sudah digaji untuk membuat transaksi ini. Ketika ada digaji,
minta lagi kepada pihak supply, ini namanya rishwah. Wallahu ta'ala. Oke. Bagaimana kalau pinjaman riba kita diteruskan orang lain, kita hanya bayar pokoknya saja sama yang mau meneruskan cicilannya? Pinjaman riba Teruskan orang lain. mana yang bertanya? Kisahnya gimana ini? Di overcredit ya? Tapi riba tutupnya udah. Mana yang bertanya mana? Yang bertanya? Tidak ada. Tapi kalau overcredit nggak boleh tadi. Kalau overcredit. 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 Dia meneruskan ribanya. Belum lunas ya? Anda selesai sudah. Ya. Berarti Anda selamat dari riba, saudara Anda muslim masuk ke lubang riba gitu. Iya atau tidak? Tega ke Anda sebagai muslim begitu? Solusinya jual, tutup hutang riba Anda, beli mobil baru lagi, baru kredit dengan teman tadi tanpa ada pertambahan riba, itu boleh. Oke. Ustadz, ibu mertua saya harus cepat di kemoterapi kata dokter, tapi pas mau nunggu di kemo dapat jatah kamar kosong setahun kemudian. Kondisi tubuhnya harus terus melemah. Kalau memakai calo dapat 3 hari juga kamar tersebut. Jadi kalau pakai calo dapat kamar kan? Kalau enggak tahun depan. Boleh kan? Boleh. Ini darurat. Yang bagi calo tadi dia akan memberikan fee segala macam ke rumah sakit, dosa dia yang nanggung. Di dalam keadaan darurat boleh Anda melakukan rishwah. Silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang ingin masuk kuliah atau suatu instansi pendidikan tapi dengan jalur rekomendasi atau bawaan seseorang tanpa terlalu memperhatikan tes masuk di universitas tersebut, sedangkan orang yang tidak dapat rekomendasi tidak terlalu diprioritaskan masuk di universitas tersebut. Rekomendasi tanpa prestasi. Rekomendasi dia bayar nggak kepada orang yang merekomendasikan? Jadi nggak dibilang. Kalau bayar tidak boleh. Kalau gratis boleh. Kalau bayar rishwah namanya. Oh enggak. Oke, kalau ada rekomendasi gratis, silakan ya. Dalam kerjasama antara 3 orang, A, bagaimana komposisi saham antara 1 orang yang punya skill, 2 orang yang mencari investor dan ikut mengelola usaha, 3 investor. Apa betulnya apa? Proporsi komposisi sahamnya tadi. Ustaz barangkali mau minum dulu kan? Silakan. Enggak. Komposisi sahamnya kan ada 3 orang, 1 yang punya skill produksi, 2 yang mencari investor dan pelaksana, 3 investornya. Dan 3 orang A, B, C. Komposisi apa yang ditanyakan? Komposisi sahamnya. Tidak ada sahamnya. Yang punya saham berarti cuma yang punya uang doang. Hah? Yang mengelola dengan jasa berarti dia tidak saham, upah. Jelas. Saham adalah berbentuk uang tunai yang mereka serahkan. Jelas ini. Skill nggak bisa dihitung goodwill tadi. Harus dinilai skillnya itu dengan uang. Oh, skill dinilai dengan uang. Kalau setelah dinilai dengan uang, berarti dia ada saham sekian. Ketika itu boleh. Apa tuh kamu ada yang katakan barangkali berhubungan dengan pertanyaan ini, silakan. Yang nanya tadi. Oke. Sebentar, dinilai secara rupiah. Berarti ini dinilai rupiah. Yang skill tadi berapa nilai rupiahnya? Andai Anda umpamanya saya punya modal sendiri, lalu saya minta Anda buat proposal, berapa upahnya? Kurang tahu. Kira-kira berapa? Ya udah, atau ya kalau gitu suruh yang tahu tadi nanya. Ya. Teman yang menawarkan kerjasama, Anda bilang yang diperlukan mesin. Nah, dia punya lead investor. Anda nggak tahu bagaimana dia memberikan proposal. Yang jelas persyaratan saham harus uang tunai. Skill tidak bisa. Kecuali skill ini dinilai dengan uang, ini uangnya, serahkan, terima.
kemudian dimasukkan ke dalam usaha tadi. Konversi uang. Persyaratan saham, modal saham harus uang. Jelas? Si orang yang punya jasa, berarti usahanya jadi siapa ya Ustaz? Kalau Milik yang punya uang. Cukup. Sementara cukup, nggak ada masalah. Sementara. Oke, jadi kalau tadi disepakati nilai jasa profesinya sekian ratus juta, misalnya boleh tadi? Sebentar. Saya modal 100 juta. Anda, kemampuan Anda karena punya pengalaman segala macam. 100 juta juga. 100 juta dari mana? Kalau Anda 100 juta berarti saya nol. Kan cuma 100 juta uang yang ada. 50 masalah. 50 berarti 50 juta ini saya kasihkan kepada Anda, 50 juta uang saya. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau gitu ya boleh. Boleh. Tapi mau nggak saya 50 juta buat Anda? Jika mau boleh. Kalau mau boleh, alhamdulillah. Kalau mau boleh. Berarti saya sedekah kepada Anda 50 juta. Mungkin ini agak nyambungnya dengan pertanyaan itu. Dulu anak punya usaha. Pakai mic. Begini, dulu punya usaha, anak yang punya modal, terus saudara yang punya keahlian. Kalian apa keahliannya? Bikin makanan gitu, kan bikin sapi roti. Jadi anak menanam modalnya, saudara yang mengelolanya gitu. Terus dalam perjanjiannya itu 50-50 itu gimana? Apa yang boleh dulu? Keuntungan, Lagi asik. Hasilnya, kerugian, kemudian ditanggung yang punya modal. Jadi ini, misalkan per bulannya dapat berapa? Saya dapat 10 juta nih, bagi 5 juta. Atau pas per bulannya nggak dapat hasil, ya nggak dapat apa-apa, dua-duanya itu gimana? dua-duanya nggak dapat apa-apa. Andai dia bekerja membuat kue tadi dengan jasa tadi sebulan berapa gajinya? Dan dia sudah bekerja, maka ini yang dikatakan oleh para ulama tidak boleh menggabungkan akad ijarah atau akad sewa menyewa sebagai modal dari sebuah usaha kerjasama. Maka banyak ulama mensyaratkan modal disedahkan haruslah an-naqdain, uang tunai di negeri tersebut. Kalau ingin umpamanya goodwill, ya udah saya potong uang saya yang punya uang. Saya serahkan kepada Anda, saya nilai goodwill Anda umpamanya, keahlian Anda dan segala macam 20%. Ini 20% terima, kemudian masukkan ke saham di sini. Berarti Anda punya saham 20%, saya 80%. Itu boleh. Jelas. Oke, ya. Ada lagi yang mau langsung nanya? Boleh silakan. Oke, Mas. Silakan. Maju aja dulu. Assalamualaikum. Biar mantap suaranya. Ya, biar semuanya dengar. Assalamualaikum. Kan membeli barang, dia ditawarin misalnya bayar sebulan dulu, jadi kita Apa? jadi ditawarin bayar sebulan ini kita 1 juta, tapi kita pengennya saya bayar cash aja. Kalau cash jadi 900 misalnya, gimana itu? Nawar. Jadi ditawar. Ulang. Jadi kalau barang itu dia menawarin barang misalnya, terus Antum mau beli barang? saya mau beli barang, Oke. mau beli barang. Harganya kalau utang dia nawarin utang 1 juta, tapi anak belinya dengan cash. Saya tawar dengan harga 900. Mau dia? Dia mau. Alhamdulillah. Untung antum. Bagaimana sih kalau asuransi? Boleh, alhamdulillah berarti boleh. Hah? Asuransi syariah Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada syariah nggak boleh. Oke, ini tidak untung ya. Bisa dapat diskon yang mudah. Tidak boleh ya. Kita rinciannya di buku saya. Rinci saya jelaskan tentang asuransi syariah tersebut. Tidak boleh. Silakan bagi. Bagaimana bila kita membantu seseorang dengan meminjamkan uang, tetapi orang tersebut ingkar dengan janjinya, yaitu belum mengembalikan sesuai waktunya? Pertanyaannya apa? Kita pinjemin uang ke orang itu janji misalnya 3 bulan, lewat 3 bulan belum bisa bayar, bagaimana Tan? Sedekain aja. Sedekain aja, alhamdulillah. Betul kan ya? Ini ada yang nangis tadi Tan. Pahalanya lebih besar.
Kalau jumlahnya kecil, pahalanya kecil. Anda sudah nagih, dia tidak mau bayar, gimana lagi caranya? Karena tidak mau bayar, nggak mampu dia umpamanya kan ya. Sedekahin, sehingga pahala Anda 2 kali lipat. Karena dia sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Andai Anda sedekahkan 100 juta, maka Allah ganti 200 juta. Sama sedekah dengan 200 juta. Kali lagi, berapa kali lagi? 700 kali lagi setiap yang ikhlas karena Allah. Subhanallah. Kaya jadi Anda. Kecuali orangnya mampu tadi. Kalau mampu, boleh lagi. tagih. Kalau mampu tagih, Pak. Kalau nggak mampu tagih, pasti kan dia tidak mampu jalan salah. Ustaz, bagaimana kalau orang lain parkir kendaraannya di depan rumah orang lain parkir di rumah orang lain? Maksudnya si A parkir di rumah si B yang telah mengganggu jalan keluar dari rumah tersebut. Aneh parkir mobil lain di rumah itu, mobil itu nggak bisa keluar, gimana hukumnya? Angkat mobilnya, pindahin, keluar mobil Anda. Ini jangan tanyakan. Zalim ini ya akhi. Anda membuat mobil orang keluar, siapa tahu dia mendadak butuh emergency, anaknya harus masuk rumah sakit dan lain-lain. Silakan diparkir mobilnya di depan sehingga menghalangi. Begitu juga Anda parkir di sini yang menghalangi jalan orang-orang, ya, yang terhalang jalan orang. Kalau menjadi sempit itu memang konsekuensinya. Tapi tidak bisa jalan sama sekali, Anda berdosa. Walaupun tujuan Anda kajian. Jelas. Termasuk hal ini seperti nikahan, kawinan dan segala macam. Jangan menghambat jalan. Baik. Angkat dulu. Bagaimana pandangan Ustaz tentang bank syariah? Bolehkah kita menggunakannya mengingat gaji ditransfer melalui bank tertentu yang berbisnis juga transaksinya menggunakan bank transfer? Boleh nggak transfer? Transfer gaji boleh. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jual beli rumah dengan harga plus minus 100 juta atau di bawah NJOP. Pembeli menyodori kwitansi dengan harga di atas 100 juta. Markup kan? Dengan alasan untuk balik nama, karena kalau di bawah NJOP BPPN tidak mau balik nama. Saya menolaknya karena tidak syar'i, tapi kalau ini mendesak bagaimana? Markup harga. Ini bukan markup harga, bohong. Harga 100 juta ingin tulis 120 juta. Enggak boleh Anda tanda tangannya. Kalau enggak udah bayar 120 juta sekalian. Udah dikasih 100 juta, di tangan mama. Udah bayar 120 juta, saya tertangan 120 juta. Tapi ada kondisi dia terdesak karena BPPN nggak mau balik nama. Kalau di bawah NJOP. Di bawah NJOP nggak mau balik nama. Ya. Jadi dia nanti nggak bisa transaksi di notaris. Nggak tahu saya. Kalau kondisi seandainya kondisinya benar begitu boleh tak? Nggak masuk akal tapi. Seandainya benar. Seandainya benar nanti tanyakan lagi. Jika benar tanyakan lagi, boleh kali ya tanya ini, boleh nanti langsung kontak pesan wali setelah ini biar jelas ya. Soalnya kasihan juga karena dia bilang BPPN tidak mau balik nama jika di bawah NJOP tadi. Jadi ada unsur terdesak ya. Allah musta'an, aneh negara Anda ini. Terserah dia mau gratisin, mau jual murah, mau terserah dia. Kenapa harus dilarang oleh BPPN? Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita bermain saham atau reksadana di IHSG tapi bermain pada perusahaan syariah? Yang kedua, saat ini ATM berguna membantu kita tidak membawa uang banyak, tapi setiap bulan pasti kita dapat bunga, padahal niatnya kita tidak dapat bunga. Bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana pula jika gaji kita ditransfer via ATM? 3 pertanyaan. Ya, pertama saham, boleh nggak main reksadana? Pertanyaan pertama apa? Bolehkah main saham reksadana? Bolehkah main saham reksadana syariah? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, ATM-nya nambah bunga, ATM-nya berbunga. Uang kita di ATM terus nambah berbunga di bank. Berbunga. Boleh nggak? Dari awal berarti ada rekening. Iya, ada rekening. Ada pertambahan uang. Iya. Tidak boleh. Makanya riba. Uangnya diapain bagusnya tuh? Pertambahan bunganya tadi. Iya. Kalau memang terpaksa Anda karena gaji transfer ke sana, maka bunganya berikan kepada fakir miskin. Bagaimana kalau simpan uang di bank syariah halal enggak? Simpan uang di bank syariah. Simpan uang di bank syariah, dia akan mengatakan akan bagi hasil kan ya. Ketika Anda membuka rekening, katakan saya tidak mau bagi hasil. Ya ada pertambahan. Karena uang Anda
akan diputar. Tapi pernahkah uang Anda rugi? Tidak. Berarti dia tidak bagi kerugian, hanya bagi keuntungan saja. Sedangkan yang mudharabah syar'i bagi kerugian dan bagi keuntungan. Kalau bila kerugian ditanggung oleh salah satu pihak, maka akadnya berubah menjadi pinjaman. Saya katakan kepada seseorang, serahkan modal 100 juta. Saya jamin gak rugi. Kalau rugi gimana Ustaz? Saya ganti. Berarti uang yang dia serahkan statusnya di tangan saya pinjaman, karena tidak akan rugi. Walaupun usaha saya rugi. Ketika pinjam ada pertambahan, maka ini adalah qard jar naf'an fa riba. Pinjam mendatangkan manfaat, hukumnya riba. Yang pegang. Oh, yang itu ya. Yang mana? Oh, itu lebih cerdik ya. Apa? Mic yang ini lebih bagus ya. Jelas ya. Mati. Oh, mic yang di sini. Di sini. Jadi nggak usah pakai ini Ustaz ya. Baik. Kita coba tanpa editor ya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ini desainer buku. Terkadang klien meminta Ana mengurus. Ana apa? Ana desainer. Ah. Pendesain buku. Terkadang klien meminta Ana sekaligus pengurus percetakan. Jadi dia desainer sekaligus nyetakin gitu. Apa Ana bisa disebut perantara? Lalu apakah Ana boleh menaikkan biaya cetak? Jadi tadinya dia cuma ngedesain buku kan, mungkin dibayar. Lalu kemudian disuruh sekalian nyetak. Ya, betul. Ya. Lalu Anda naikin harganya. Anda bilang ke dia atau tidak? Ini sudah saya naikin harganya loh. Bilang atau tidak? Jika tidak bilang boleh nggak? Nggak boleh. Sebab Anda perantara oleh dia. Oke. Perantara ya? Diamanahi. Harus bilang. Kalau mana? Harus bilang. Jadi ada jasa ngurusin percetakan. Ya, minta jasanya. Baik. Jika dia tidak mau berarti tidak boleh berarti. Nggak mau nggak jadi. Ya, jadi siap, mantap. Paksa dikit lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya seorang PNS sudah terlanjur pinjam ke bank dari kebutuhan. Apa? Saya seorang PNS terlanjur pinjam ke bank dari kebutuhan perbaiki rumah, kuliah dan nikahkan anak-anak. Sampai sekarang belum lunas. Dosakah saya? Betul berdosa. Apakah Allah mengampuni saya, Ustaz? Allah Maha Pengampun setelah Anda bayar pokok riba Anda. Riba jangan dibayar, pokok utangnya dibayar. Pokok utangnya bayar, bunganya nggak usah. Nggak usah. Oke. Saya seorang PNS masih aktif, sedangkan saya mempunyai utang atau pinjaman ke suatu bank yang diwakili oleh pemerintah tiap bulan bayar cicilan dari bunganya. Apakah termasuk riba? Pinjam berapa juta dia? Anggap saja 100 juta. Enggak, kata siapa? Berapa juta? Siapa ini? Asen Hidayat, Cijuria Cicadas. Berapa juta pinjamnya, Pak? Kembalinya berapa? Kalau terlambat ada denda? Iya, kalau terlambat cicilannya ada dendanya. Dalam perjanjiannya ada atau tidak? Tidak ada. Tapi ada pertambahan. Riba, Pak. Iya. Yang nggak boleh kita bohongin orang. Kalau saya enaknya kan, nggak apa-apa, kan gini. Kan kasihan ternyata berdosa. Maka tidak boleh seorang yang mengerti din membohongi Allah Jalla fi'ula. Mengatakan berdosa, oh karena nggak enak dengan Anda, saya bilang, oh nggak apa-apa, nggak boleh. Apa adanya. Baik. Pak, jangan khawatir Pak, banyak teman kau di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dengan Muisa, saya mau bertanya apakah boleh saya bersedekah sementara saya masih punya utang pada orang lain. Masih punya utang tapi pengen sedekah. Ini hutangnya jatuh tempo atau belum? Kalau sudah jatuh tempo, jangan sedekah dahulu kan bayar hutang. Karena Rasulullah mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang berhutang dan sudah waktunya membayar lalu ditunda-tunda pembayarannya padahal dia mampu, kezaliman. Sedekah Anda tidak wajib, sedangkan Anda sudah berbuat zalim menzalimi orang lain. Maka dahulukan pembayaran hutang tadi. Oke, segera bayar. Apakah semua bank syariah di Indonesia sudah benar-benar sesuai syar'i? Kalau belum semua, bank syariah mana yang sudah benar-benar syar'i? Saya tidak tahu. Dari sendiri, insyaallah banyak sekali fans. Sajanya semua orang nanya nih kan. Assalamualaikum Ustaz. Salam terima kasih.
Apakah bagi hasil dalam perjanjian usaha harus sesuai modal yang disetor atau boleh sesuai kesepakatan berdasarkan kepada pertimbangan kedua belah pihak, termasuk bagi kerugian jika rugi? Bagi kerugian harus berdasarkan porsi modal, tidak boleh ada yang lebih. Bila ada yang lebih terjadi riba, karena dia menanggung kerugian lebih dari uangnya. Tapi bagi keuntungan boleh tidak sesuai porsi modal yang diserahkan masing-masing. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menjual barang-barang kualitas yang kurang bagus dari misalnya China? Contoh jual handphone atau powerbank KW, bukan asli. Tapi kita jelaskan kepada konsumen bahwa barang ini bukan ori tapi KW, buatan Cina. Jadi konsumen mengerti karena harganya lebih murah. Syukran. Kalau barang ini mengambil hak cipta perusahaan yang sudah ada, tidak boleh Anda jual. Namanya sama-sama umpamanya apa namanya? Samsung memang Korea. Umpamanya nama handphone dari Eropa atau dari Amerika. Eropa ada kan ya? Ya Eropa. Lalu ini juga nama di Eropa tapi buatan KW tadi. Dan dia tidak mengurus perizinannya. Ada yang memang dia membuat perusahaan di sana. Dan Anda tahu sebagai penjual itu tidak boleh Anda jual. Kalaupun Anda jual, sampaikan kepada pembeli kasusnya begini. Kalau mau silahkan dan harganya juga miring. Sehingga pembeli tidak tertipu dengan hal ini. Wabillahi taufik. Lanjut kalau yang sana. Ini langsung enggak lucu. Kalau zaman dulu kan ada dalam dari Sony ada pakai saya kan menciptakan masuk elektronik gitu. Seperti itu sama kasusnya. Sama, enggak boleh. Mengambil hak orang lain karena dia sudah paten kan ini kan namanya. Ya, tapi kalau Sony-nya belakangnya I bukan Y boleh. Bacanya sama kan? Enggak tahu saya. Ustaz, si A, B, dan C, 3 orang kerjasama dalam usaha dengan modal masing-masing 100 juta dan sama-sama kerja. Untuk penghasilan kita memakai sistem gaji dengan nilai yang sama, kelebihan profit untuk investasi usaha tambahan. Di perjalanan si C tidak ikut kerja lagi, tapi hanya mendapatkan penghasilan 50% dari penghasilan per orang. Dan sampai dengan sekarang tidak ada batas waktu. Apakah sistem ini adil? Mana yang bertanya ini? Kisahnya gimana ini? Bertanya, silakan. Antum. Kasih mic. Kisahnya gimana ini? A dan B dan C ini kerjasama. Kerjasamanya apa maksudnya? Untuk membuat suatu usaha. Masing-masing menyerahkan uang. Masing-masing menyerahkan uang Berapa juta? dengan nilai yang sama, masing-masing 100 juta. Berapa? 100. A 100, B 100, C 100. Untuk profit sendiri, untuk penghasilan, untuk penghasilan masing-masing. Keuntungan, laba. Keuntungan itu kita ambil gaji masing-masing dengan nilai yang sama. Gaji masing-masing yang sama. Ya. Bukan bagi untung ini. Ya nanti ada kelebihan untung itu buat investasi lagi di perusahaan ini. Iya, artinya gaji. Kalau walaupun rugi tetap makan uang modal masing-masing. Kalau rugi gimana? Tetap dapat gaji kalau rugi kan? Iya, gajinya dengan nilai yang sama juga. Iya, kalau usaha berarti masing-masing makan uang masing-masing. Iya. Ya, terus setelah di perjalanan si C ini tidak ikut lagi dalam menggunakan tenaga kerja. Karena itu menolak. Dan di sini kita mengambil keputusan buat si C ini 50% dari penghasilan per orang kali gitu. Dari penghasilan per orang, kemudian dapat 50%. Jadi kalau bagi 33, sekarang dia setengah dari 33% keuntungan. Keuntungan. Ya, kalau rugi? Ya, kalau rugi misalnya untuk penghasilan yang masing-masing turun, dia juga dapat 20% dari penghasilan yang si asing. Penghasilan mana dia rugi? Modalnya 300 juta tadi menjadi umpamanya 78 juta atau 90 juta. Gimana? Kalau rugi ya semua nggak dapat. Nggak dapat kan ya? Iya. Nggak. Bisa kalau. Apabila seorang bekerja di bank, kemudian dia mendapat hidayah dari Allah dan menyadari hal itu haram, orang tersebut langsung ingin resign, tapi ada beberapa hambatan. Pertama,
Satu, memiliki fasilitas kredit karyawan yang cukup besar sehingga jual seluruh aset pun tak menutupi. Apa? Dia mau keluar kerja kan dari bank yang haram, salah. Kemudian ada beberapa handicap, ada masalah. Pertama, dia punya utang yang kalau dia jual semua hartanya pun masih belum nutup kan. Kedua, sudah ada istri dan anak yang wajib dinafkahi. Ya. Ketiga, ada rencana menutup dari mengumpulkan gaji-gaji bonus kira-kira 5 tahun untuk melunasi. Jadi kalau dia lanjut kerja 5 tahun lagi, dia bisa lunasi utang-utangnya tadi. Yang keempat, jika sebelum lunas meninggal bagaimana? Insyaallah. Mohon saran Ustaz. Pusing saya ini. Apalagi yang nanya kan? Bikin riba banyak, kerja di tempat riba, utang-utang riba kan? Iya, aset. Nggak punya aset penutupin. Berarti ini kena kartu kredit kemungkinan beliau. Wallahu alam. Caranya bagaimana? Agar kaum muslimin nyumbang untuk dia, menutupi utang ribanya. Ajukan ke lembaga-lembaga sosial agar menutupi utang ribanya. Semoga Allah memudahkan urusannya. Barusan Ustaz menghibau untuk kaum muslimin ya, kita semua berarti. Tafadhol ya Ustaz. Bang apa ini? Syariah atau non? Riba? Boleh. Taufik. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin pindah dari bank konvensional yang terkenal menggunakan riba ke bank yang tidak pakai sistem riba. Namun kenyataannya hampir semua bank syariah secara tersembunyi praktek riba. Mohon berikan kami saran di mana kami bisa menabung sehingga harta kami bersih dari riba. Di mana kami menabung agar terbebas dari riba? Di bawah bantal, iya tidak ada riba, tapi diambil oleh wallahu alam. Maka yang terbaik solusinya di antaranya wallahu taala alam. Anda sewa SDB, Safe Deposit Box di lembaga keuangan syariah atau non syariah enggak ada masalah. Karena jasanya sewa menyewa dan halal. Beli emas taruh di sana, sampai 10 kilo alhamdulillah. Karena emas tidak akan turun nilainya pertukarannya dengan barang dan jasa. Anda simpan uang 10 juta, setelah 1 tahun tidak bisa beli barang 10 juta setahun yang lalu. Terjadi inflasi. Terkadang sampai berapa persen inflasinya? 7%, 8%, 10% terkadang kan ya. Kalau emas terkena inflasi atau tidak? Tidak. Dari masa Rasulullah sampai sekarang, perbandingan antara emas dengan barang dan jasa tetap. Rasulullah memberikan uang 1 dinar sekitar 4,25 gram kepada Urwah al-Bariqi untuk minta tolong beliin kambing. 4,25 gram sekarang dapat kambing atau tidak? 4,25 gram dapat atau tidak? Berapa rupiah sekarang itu berarti? 2,5. Dapat kambing besar. Kalau beli kambing kecil bisa 2 atau tidak? Bisa. Ini yang terjadi dengan Urwah al-Bariqi. Per hari ini tidak ada perubahan antara nilai barang dan jasa dengan emas dan perak. Wallahu alam. Tapi kalau perak tidak kuat lindung nilainya, yang kuat adalah emas. Oke, apa dong? Kan ada 2 dari pojok kiri silakan. Karyawan bank. Bank dan saya tetapi terjebak dengan fasilitas utang untuk saya dari pertanyaan terjebak fasilitas itu sehingga tidak bisa resign sebelum dilunasi gitu. Mau menjual aset pun tidak bisa untuk utangnya. Nah selama sampai dia lunas itu menafkahi keluarganya itu dan kondisinya gitu. Jual asetnya nggak bisa, kenapa nggak bisa? Utangnya sudah 50 juta. Ya, jika saya jual aset mungkin 100 juta. 100 juta itu kan tambah 250 juta. Baru ya. Tanah cuma 110 juta. Ya. Dalam
Oke, cukup. Sebelahnya tadi, silakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, mungkin belum ada pertanyaan lagi nanti. Cuman ya, tadi pagi itu ada pembahasan tentang masalah gitu tadi pagi yang ada orang DP 60%, 50%. Nah, Apa ini? Tadi pagi apa maksudnya? Ada apa kerjaan tadi pagi? Boleh. Nasi goreng sudah jadi atau belum untuk beli? Belum. Boleh ini atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena nasi goreng. Siapa tahu sudah ada juga. Siapa tahu sudah ada juga bahannya. Siapa tahu juga sudah ada bahannya. Wallahu a'lam. Cukup? Sebelah aja silakan. Anda bayar tunai atau pakai talangan? Pinjam uang bank berarti. Talangan itu apa di talangan? Pinjam uang kan? Anda bayar setengahnya atau sekiannya, nanti ditutupi oleh bank, sisanya didaftarkan sehingga Anda antrian tanggal sekian. Betul kan ya? Dari bank ini Anda ada pertambahan pinjam umpamanya 20 juta. Bayar 20 juta atau lebih? Lebih. Riba atau bukan? Alhamdulillah. Anda mau haji pakai riba, kira-kira diterima atau tidak? Kalau wafat pada saat itu, Allahu Akbar. Tidak jadi haji yang mabrur tapi haji riba. Ini namanya bukan H atau HJ tapi HR. Allah barik. Hah? Bukan, haji riba. Masya Allah. Antum belum. Cukup jangan antum ingin ibadah kepada Allah, jangan dengan berbuat dosa. Tidak haji pun tidak ada masalah. Tapi Anda berbuat riba sudah berdosa. Haji riba. Istilah baru haji riba, Masya Allah. Jangan sampai termasuk ya. Antum yang mau nyetok peci hijau sekarang. Tidak tahu saya. Oke. Tafadhol mungkin yang tadi Ibnu tadi sih rombongan sih Kiki Pak Kiki silakan. Ustaz, kalau misalkan manusia yang banyak yang belum sesuai dengan syariat, ya, kan ada Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi apa peran Dewan Syariah Nasional? Tanya ke dia, apa peranan Anda? Jangan tanya ke saya. Apa yang tanya ke saya katanya? Lagi tadi Pak Joki silakan Pak ya berdiri. Oke, silakan. Assalamualaikum. Tanah beruntuk toko gimana ini? Antum beli tanah, di atasnya sudah ada rukonya. Terus Masyaallah. Harap memperhatikan ini kesempatan kita dalam dunia Islam.
Anda setuju itu? Kenapa setuju? Kan sudah Anda beli tanahnya, sudah diterima atau belum? Sudah balik nama atau belum? Baik. Berarti belum serah terima tanahnya kan? Berarti status belum serah terima tanah, dengan akad memang sudah milik Anda, sudah beli, tapi belum serah terima, belum milik penuh. Belum penuh kemilikannya, nggak apa-apa. Baik. Hah. Enggak denda. Haknya dia karena Anda belum lunas dan belum balik nama. Ya toh, haknya dia masih tanahnya dia. Karena dengan akad kemudian dengan serah terima baru menjadi milik Anda. Ya sudah dengan akad milik Anda belum sempurna, tapi Anda sudah mengizinkan dia untuk ambil keuntungan, tidak ada masalah. Cukup. Apabila ini Ustaz, kalau misalkan ada pembeli yang baru, pembeli yang baru dengan harga yang berlebihan, apakah saya boleh mendapatkan dari Belum, karena belum dah terima tanahnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i qabla qabdi. Rasulullah melarang jual beli barang sebelum diterima. Terima dahulu sertifikatnya, kosongkan hak sebelumnya, kemudian baru boleh Anda jual. Boleh. Walaupun belum lunas. Boleh, silakan. Berapa menit lagi? Waktu kita sampai jam 17.47 maghribnya Ustaz, barangkali sampai 17.45 ya. Cukup 2 menit. Terserah Ustaz. Enggak, kira-kira berapa menit lagi bagusnya? Oke. Batasi 5 menit sebelum maghrib ya Ustaz, 17.42 ya. Cukup antri 5 menit sebelum maghrib. Antrinya ya, nanti bisa ke rumah-rumah di situ juga boleh. Rumah siapa? Rumah antum? Ada juga. Di mana? Cuma pertambahan 1 cuma. Jadi Ustaz maunya berapa, 10 menit cukup? 1/4 jam. 1/4 jam? Aywa. Berarti 30 menit, 17.30. Ya berarti ada waktu 5 menit lagi tadi. Cukup. 5 menit lagi. Oke, satu pertanyaan yang 3 orang nanya, apa komentar Ustaz tentang BPJS? Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Komentar saya haram. Haram BPJS. Oke. Ini Ustaz bagaimana hukumnya dropship? Dropship dengan sistem yang ada haram. Dropship haram jika sistem yang ada sekarang. Ustaz, ini satu lagi, ini curhatan Ustaz Irwandi yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pensiunan dari bank konvensional, harta saya berasal dari gaji saya waktu saya kerja, dan saat ini saya masih terima pensiun. Harta saya dari gaji saya. Hidup kami sekeluarga dan semua biaya pendidikan anak-anak sekarang sudah dewasa dari gaji dan pensiunan itu. Bagaimana status kami dan bagaimana status harta kami yang masih ada untuk hidup saat ini? Bila Anda tidak memiliki masukan yang halal, boleh Anda memanfaatkan ini dan untuk anak-anak sebatas kebutuhan minimal. Karena ini akan Anda sedekahkan. Ketika Anda juga fakir miskin, Anda lebih berhak daripada miskin yang lain, dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wabillahi taufiq. Ustaz, bagaimana sistem perbankan di negara-negara Arab? Tidak tahu saya. Ustaz, bagaimana kalau saya masih punya utang tapi kalau ada rezeki boleh nggak saya keluarin zakatnya? Apakah saya bayar utang dulu atau bagaimana? Bayar hutang dahulu. Hutang kepada manusia lebih dahulukan daripada hutang zakat kepada Allah Jalla fi'ula. Karena bila Anda bayar hutang Anda kepada manusia dan berkurang nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Fadhal. Bagaimana hukum bekerja sebagai broker rumah dan lain-lain? Apa? Hukum bekerja sebagai broker.
Broker apa? Broker rumah. Halal kalau akadnya adalah akad samsarah atau akad broker yang halal. Ustaz, kalau tetangga kirim makanan, anaknya ulang tahun, boleh dimakan nggak kuenya? Apa? Tetangga ulang tahun, anaknya kirim kue, boleh nggak kuenya dimakan? Kalau kuenya halal makan. Tapi bila ada yang haramnya, alkoholnya jangan. Kalau kartu kredit kita pakai dilunasi sebelum jatuh tempo, tidak kena bunga, boleh nggak? Tidak boleh. Cukup. Karena dalam persyaratan pembukaan kartu kreditnya dinyatakan bahwasanya bila terlambat dikenakan denda. Iya atau tidak? 45 hari dari penagihan tidak ada pembayaran dikenakan denda. Denda ini ada riba dan Anda setuju atau tidak ini? Kalau tidak setuju tidak keluar kartunya. Anda setuju, belum keluar kartu, belum dapat pinjaman sudah berdosa menghalalkan riba, Allah mengharamkannya. Barangkali ini satu pertanyaan yang bisa yang agak berbeda. Apakah adakah akad yang batil haram dalam franchise waralaba? Akadnya halal batil nggak? Franchise. Kita beli haknya, gitu. Hak jual. Beli hak nama gitu. Boleh dibeli. Boleh. Hukuk menawi. Tidak ada masalah, tidak ada kebatilan di situ. Lupa saya. Tapi hak nama dibeli saja boleh. Tapi dia dalam franchise bukan hanya hak nama saja yang dibeli. Ada barang yang dia masuki segala macam. Boleh ya. Tapi nanti kalau kurang pas boleh kita nanti. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sama, saya skip aja ya. Saya customer di sebuah restoran bagian pembelian, tiap bulan meminta bonus dari setiap orderan. Masalahnya apakah bonus berupa uang yang saya kasih terhadap purchasing halal atau tidak? Sampai jam berapa tadi katanya? 1 menit lagi. Iya. Ya, terakhir ya begini. Apa pertanyaan terakhirnya? Dia customer jadi dia masukin barang, bagian pembeliannya dia kasih bonus, boleh nggak? Dia kasih riswah kepada karyawannya. Gitu kira-kira. Dan nggak boleh beri riswah. Kalau ingin berikan kepada pemilik perusahaan yang pembeli. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ini subhanallah, ini saya nggak nyangka nih pertanyaan banyak sekali, cuma mungkin ada yang belum terjawab, tapi kita udah pilih yang kira-kira sama, mungkin saya berapa kali simpulkan Ustaz. Silakan Ustaz, kirimkan. Pertama, untuk riba sudah jelas haram dan jangan ditawar lagi. Ya? Jangan sampai nanti jadi HR untuk haji riba. Ya? Jadi silakan pulang ke rumah dan pusing kepala, nggak apa-apa. Berarti antum sudah mulai mengerti riba itu nggak boleh. Oke? Karena insya Allah anak juga sudah mengalami hal ini 3 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah. Makanya senang sekali kalau ketemu Ustaz Irwandi. Awalnya sakit pak, sampai bingung. Ustaz mau pinjam saya uang, mau usaha. Apa siapa mau kasih saya uang? Nggak ada yang mau pinjam kita. Nggak ada pikiran kita mau makan, nggak ada. Rumah kita mau disita orang, nggak ada yang bantu kita, nggak ada pak. Subhanallah pak. Kita bangun malam pak, kita tahajud pak, kita minta sama Allah. Kita bantu orang pak, kita mudahkan orang lain, Allah mudahkan kita pak. Yakin? Ya, kita justru tunggu testimoni antum. Nanti insya Allah teman-teman di sini acara ini terselenggara pakai kerjasama teman-teman pak, KPMI Bandung ya, terus teman-teman dari BPD Bintaro Bandung, teman-teman dari RSP, dari Dakar dan sebagainya. Ya, kita coba untuk mudah-mudahan Ustaz Emadisha ya. Kita pengen undang Ustaz rutin ke sini dan nanti teman-teman yang sudah merubah pandangannya, memahami dan mengamalkan, kita mungkin next time minta testimoni tadi. Boleh tadi? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau antum memang nanti merasakan perbaikan artinya. Ternyata dengan tinggal riba yang tadi kita yakin malah subhanallah rezeki bertambah. Mudah-mudahan ada testimoni berikutnya. Barangkali begitu, mudah-mudahan kita semua ada perbaikan. Kedepannya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Ustaz Irwandi Termizi. Iya, jazakallahu khair. Buat teman-teman sekalian, nanti ada wudhu perempuan di sebelah kanan kami ya, bagi masjid laki-laki bisa bergantian, mulai yang di depan dulu, barangkali yang di luar wudhu duluan boleh. Kalau mau pakai juga boleh. Itu rumah yang ada di pojok ada air kerannya, kalau nyala silakan dipakai. Gitu ya, silakan bergantian. Dan insya Allah panitia sediakan 300 porsi makan. Ada yang kambing, ada yang sapi, boleh dipilih ya. Bawa pulang juga boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kiranya Ustadz kalau habis ini masih ada yang kosong masih boleh kan sambil makan atau apa? Tidak boleh. Nggak boleh lagi Ustadz, mau istirahat. Barangkali nanti kita lanjut lagi. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.